Oke, 96,7 Radio Global FM, Lomba Kawan Global. Masih di Bincang Global kita bersama Yayasan Plan Indonesia. Masih bersama Bapak Dr. Haji Aidi Furqon, SPD, MPD. Beliau sekali lagi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. Masih pula bersama Bapak Haji Ridho Ahyana, Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Provinsi NTB, dan Mbak Maulina Utaminingsih, Proyek Koordinator Yayasan Plan Internasional Indonesia. Nah, kita kembali ke Pak Aidi nih, Pak Aidi. Apa aja sih Pak Aidi langkah-langkah yang sudah dan mungkin nantinya akan diambil oleh pemerintah dalam merespon bencana wabah COVID-19 ini di bidang pendidikan nih, Pak Aidi? Silakan. Terima kasih. Kita sudah memberlakukan untuk pencegahan penularan lebih lanjut tentang COVID-19 ini sejak 16 Maret 2020 yang lalu, sehingga kami se-NTB itu mengambil kebijakan untuk melakukan belajar mandiri dari rumah. Jadi kalau masyarakat mungkin melihat anak-anaknya libur, sebenarnya bukan libur. Tetapi karena ini sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, kita harus respon dan mempolakan belajarnya itu belajar mandiri. Nah, belajar mandiri ini bisa ditempuh oleh para guru dengan melakukan beberapa pendekatan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya. Antara lain, bagi yang sudah memiliki fasilitas dan komunitasnya adalah milenial yang sangat melek teknologi, maka para sekolah itu bisa melakukan proses pembelajaran daring atau dalam jaringan atau online yang saat ini sudah berlaku dan menggunakan beberapa alternatif media yang sudah digunakan sesuai dengan keakraban siswa dan kebiasaan para guru melakukan proses pembelajaran. Namun demikian juga ada anak-anak kita yang tidak punya fasilitas yang cukup untuk menangani itu. Maka kami Dinas Dikbud itu mengambil kebijakan boleh dengan polda online, boleh juga dengan semi online. Untuk kondisi tertentu bagi anak-anak kita yang tidak punya fasilitas sama sekali, dia bisa dilayani dengan konsep dengan strategi konvensional. Konvensional itu artinya para guru menyiapkan satu tugas tertentu, satu materi tertentu yang harus diselesaikan oleh anak pada kurun waktu tertentu. Nah, bahkan terbit peraturan Menteri Surat Edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 tentang kebijakan pengelolaan pendidikan dalam situasi bencana, mengarahkan agar proses pembelajaran itu mengarah kepada gagasan-gagasan untuk menyikapi dan mengatasi kondisi bencana yang saat ini. Dan untuk hal-hal yang seperti itu, para guru sudah melakukan berbagai strategi. Ada yang berupa problem base. Problem base itu alternatif bagi para siswa untuk menjawab sejumlah persoalan. Kemudian yang kedua itu dengan pendekatan atau strategi yang disebut dengan project. Project itu adalah dalam kurun waktu tertentu para siswa itu menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan oleh para guru untuk dituntaskan. Lalu yang ketiga itu adalah produk. Produk ini mengarah kepada wujud apa yang bisa diselesaikan. Itu sementara yang sudah dilakukan oleh Dinas Dikbud. Oke. Itu memang sementara yang sudah dilakukan ya oleh Dinas Dikbud. Nah, Pak Ridho, ini kan semuanya lagi di rumah nih. Anak-anak liburan, guru-guru ada yang masuk bergilir gitu ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Kadis tadi ya. Nah, gimana nih Pak Ridho, gimana memastikan para guru, tenaga kesehatan apalagi nih ya, dan orang tua itu mendapat petunjuk yang tepat selama proses penanganan COVID-19 ini berlangsung? Silakan Pak Ridho. Oke, terima kasih. Kalau tenaga kesehatan usah kita bahas Mbak ya, sudah ada protapnya, sudah terlatih untuk itu. Dan semua sudah bekerja yang ada. Nah guru ini kan kami terus-terusan keliling Mbak. Baik mulai teman-teman sini gimana, saling sindir, saling apa. Insya Allah guru juga semua bergerak. Meskipun khusus untuk yang ini, saya terus terang aja saya sampaikan sama Pak Kadis juga, guru-guru saya di kampung hanya dapat dari medsos. Tidak pernah kita sosialisasi secara khusus ke guru, termasuk Mbak Maulin juga. Kami kesana kemari Pak Kadis sama Plan, tidak pernah kami secara khusus ke guru. Kalau ke murid iya,
Nah, guru-guru itu kan gue agak canggih sekarang. Sudah melek ya? Sudah melek. Guru-gurunya mulai dari mana dapatnya yang itu? Oh, dari medsos dong. Kita ajarkan anak-anak. Alhamdulillah semua sudah bisa berjalan. Dan kebutuhan dari yang ada dari tenaga kesehatannya segala, insya Allah semua akan sudah dan terus diakomodir. BPBD sudah berbagi peralatan-peralatan APD untuk itu, termasuk penyemprotan yang ada di kampung-kampung. Nah, saya sedikit tarik ke belakang sedikit. Kenapa dimasukkan di BPBD, di BNPB COVID ini? Itu beda judul, Mbak. Kalau sudah masukkan ke BPBD, berarti bencana ini milik semua harus turun tangan. Nah, mungkin kemarin kalau dia masukkan di Dikbud hanya berperan gurunya saja. Kalau sudah masuk di BPBD, masuk di segitiga, kita harus bekerja sama, satu-satunya jalan. Kerjasama. Dan alhamdulillah kerjasama itu masih terus berjalan sampai sekarang. Oke. Ya. Nah, Pak Aidi, tadi kan Pak Aidi mengatakan ini belajar dari rumah ya. Ini bukan liburan ya. Ini belajar dari rumah katanya Pak Aidi. Seberapa efektif sih Pak Aidi pembelajaran yang dilakukan dari rumah nih? Lalu bagaimana caranya mengatasi kekhawatiran anak-anak ketika menghadapi wabah COVID-19 dan menghadapi pembelajaran yang mungkin kalau boleh dikatakan mereka mungkin bosen ya Pak ya mau belajar di rumah. Kadang ada yang mau, ada yang nggak mau nih Pak. Silahkan Pak Aidi. Ya, kami di tahap pertama minggu kedua sejak tanggal 13 Maret yang lalu itu juga melakukan evaluasi terhadap proses pelayanan pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh beberapa sekolah, dan sejumlah sekolah se-NTB ini terlapor dari para kepala sekolah, kelompok kepala sekolah dan para pengawas itu yang bisa difasilitasi pelajaran layanan online itu baru 55%. Lalu 20% itu yang semi online menggunakan grup WhatsApp, Facebook, Twitter, email, SMS dan sebagainya. Dan sisanya adalah manual. Manual itu artinya pembelajaran konvensional. Kenapa bisa terjadi itu? Karena anak-anak tidak punya fasilitas. Betul. Kan tidak semua anak kita itu punya smartphone juga bisa mengakses. Karena mereka dari kejauhan juga tidak mampu. Nah, jadi semuanya harus bisa terfasilitasi. Maka pada saat menghadapi kondisi COVID-19 ini, anak-anak yang tidak mampu dan tidak punya akses secara online itu dilayani dengan konsep konvensional pembelajaran yang ada distribusi tugas dan materi dari guru secara berantai. Nah, nanti pada saat mereka masuk atau pada kurun waktu tertentu, misalnya 2-3 hari atau 1 minggu, guru menarik kembali, atau pada saat masuk itu dilakukan evaluasi. Nah, apa yang harus juga kita upayakan agar anak tidak terus-menerus tegang, maka kita sudah menghimbau melalui surat resmi. Pertama, orang tua harus mendampingi anak. Yang kedua, orang tua harus mengawasi anak agar tidak jauh keluar dari rumahnya atau berkumpul atau mendatangi tempat-tempat berkumpul tertentu. Yang ketiga, menghimbau kepada para guru agar kalau ada materi dan tugas itu jangan sampai itu berpotensi kerja kelompok atau berpotensi mencari informasi data keluar dari rumah atau jauh dari rumahnya. Nah, dengan demikian anak-anak ini secara psikologis akan ada variasi psikologis yang tidak merasa semuanya terbebani. Ada variasi-variasi. Nah, pada perpanjangan kedua dan ketiga ini kami belum melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas pelaksanaan tahapan program untuk layanan mandiri ini pada tahapan kedua dan ketiga, karena anak-anak tentu sudah mulai merindukan. Karena saat ini yang kami coba tanyakan itu adalah teman-teman para pengawas, kemudian beberapa sampel para murid. Para murid ternyata merindukan bapak ibu gurunya. Para murid juga merindukan sekolahnya. Betul. Para murid ingin mendengar verbalis dari gurunya dan visual pembelajaran yang di sekolahnya. Ini sebuah tantangan, dan ternyata penggunaan teknologi dalam jangka waktu yang lama itu juga membuat mereka boring. Betul. Mungkin selama ini mereka nyuri-nyuri kesempatan gitu ya Pak ya. Tapi setelah dikasih lama-lama ternyata bosan juga. Dan pemanfaatan teknologi itu
Ya walaupun dia merupakan kebutuhan, kan tidak terus-menerus. Betul. Bisa dibayangkan, guru anak mendapat tugas atau materi dari guru sejak jam 8, langsung beronline terus sampai jam 12, misalnya terus sampai jam 10. Itu juga ada titik jenuhnya. Maka variasinya yang kurang dirasakan oleh anak-anak. Nah, yang perlu kami pikirkan pasca kegiatan ini adalah untuk memfus kembali, memotivasi semangat belajar anak-anak, semangat mengajar para guru, mengkondisikan kondisi sekolah agar bisa kembali ceria dan semangat untuk belajar. Mudah-mudahan menjadi evaluasi kita nanti pada perpanjangan yang ketiga ini ada pilihan-pilihan alternatif dan masukan, karena proses penilaian kan masih tetap berlangsung, Mbak. Dan kelulusan itu nanti untuk SMA, SMK itu tanggal 4 Mei. 4 Mei. Iya, masih ada proses penilaian saat ini, lalu disusul berikutnya pada 2 minggu berikut kelulusan SMP, 2 minggu berikutnya kelulusan SD. Jadi anak-anak sungguhnya saat ini masih dalam proses dinilai untuk layak lulus atau tidak lulus. Begitu pula nanti pembagian rapot untuk kenaikan kelas itu akan berlangsung pada bulan Juni, pada minggu kedua. Nah, itu yang harus disadari oleh anak-anak dan tentu juga oleh para guru bahwa perlu ada variasi tugas, materi atau iklim komunikasi yang diatur oleh sekolah secara bersama-sama agar tidak rebutan. Kalau dia rebutan dan tumpang tindih, yang kasihan anaknya, terlalu banyak beban. Anak muridnya yang terbebani nanti, sehingga dia merasa, wah ini kalau belajar di rumah kok berat banget ya. Daripada kalau belajar di sekolahan kan ada variasi-variasinya seperti itu. Ya. Oke. Nah, kita ada pertanyaan sebelum kita ke Mbak Maulina. Kita ada pertanyaan dari Zainuddin di Mataram. Ya. Selamat sore Bapak Ibu, saya Zainuddin di Mataram. Akibat pandemi COVID ini, semua aspek kehidupan terdampak. Ini tidak hanya menjadi bencana kesehatan, namun sudah menjadi bencana ekonomi. Namun, semoga saja tidak menjadi bencana sosial. Yang dihadapi oleh pemerintah tentu sangat kompleks, entah itu bagi BPBD, pendidikan, maupun yang lainnya. Saya mendukung langkah apapun yang dilakukan oleh pemerintah, asalkan pandemi ini cepat berlalu. Ya, setuju. Barusan saya membaca berita bahwa ada prediksi corona ini bisa bertahan sampai tahun depan. Semoga saja tidak ya. Tentu ini sangat mengerikan. Semoga Bapak atau Ibu yang menjadi garda terdepan dalam menanggulangi corona ini tetap semangat dan sehat. Terima kasih. Tanggapannya nanti jangan kemana-mana, kawan global tetap di 96,7 Radio Global FM Lombok.